Tidak ada sesuatu apapun yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Yang ada hanyalah tidak paham menggunakan sains untuk menjelaskan sesuatu. Tidak bisa dijelaskan. Tidak sama dengan sains tidak bisa dijelaskan. Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Semasa dinasti Selatan dan Utara 420 hingga 589 Masehi, masyarakat berada dalam kekacauan dan rakyat hidup sengsara. Di masa kekacauan ini, hulu balang atau raja perang dari berbagai penguasa daerah menggunakan pasukan unik mereka masing-masing untuk merebut tahta kekuasaan. Selama periode ini, mungkin yang paling unik adalah Emperor Ming of Song, Liu Yu, yang menggunakan prajurit hantu untuk memadamkan pemberontakan dalam perang. Masa itu dapat ditelusuri pada Desember 465 Masehi, ketika Pangeran Siang Tong Liu Yu membunuh keponakannya, mantan Kaisar Liu Jie yang digulingkan dan naik tahta, yang dikenal dalam sejarah sebagai Emperor Ming of Liu Song. Liu Yu awalnya adalah kerabat jauh dinasti Liu Song dengan latar belakang kelas rendah. Selain itu, ia memiliki kepribadian introvert, eksentrik, pendek dan gemuk. Tak hanya keponakannya yang kerap menjulukinya Pangeran Babi semasa hidupnya, bahkan di antara seluruh keluarga kerajaan, keberadaannya menjadi bahan tertawaan dan hinaan. Cerita tentang seluk-beluk dan polemik kerajaan di atas juga dapat disaksikan dalam drama serial Mandarin berjudul Untouchable Lovers. Singkat cerita, Liu Yu yang pernah dinobatkan sebagai Pangeran Babi dan dipenjara serta dianiaya, akhirnya melancarkan kudeta dan naik tahta sekaligus memproklamirkan dirinya sebagai kaisar. Namun, anggota klan Liu lainnya tidak puas dan memberontak. Melihat para pemberontak menyerang kota Qiankang dengan kekuatan penuh, dan saat hendak mengambil alih kekuasaan, lebih dari 3.000 prajurit dari dunia bawah tiba-tiba muncul di bawah kaki Gunung Ungu, menghalangi jalan mereka. Kawanan prajurit ini berwajah pucat pasi dan suka muncul dan menyerang di malam hari. Mereka juga akan mengeluarkan jeritan menyeramkan saat menyerang lawan. Dan yang paling menakutkan adalah anak panah yang ditembakkan ke arah mereka bahkan tidak berpengaruh apa-apa terhadap mereka, sehingga membuat orang-orang teringat pada pasukan hantu yang legendaris, terutama dalam sejarah Tiongkok kuno. Para jenderal pemberontak juga menemukan bahwa pemimpin pasukan hantu ini ternyata adalah Su Chun yang telah meninggal lebih dari 130 tahun lalu. Sebagai informasi singkat, Su Chun merupakan seorang jenderal dinasti Qin yang memberontak melawan wali penguasa Kaisar Cheng Yu Liang. Awalnya pemberontakan itu berhasil dan ia mengambil alih pemerintahan kekaisaran. Tetapi ia akhirnya dikalahkan oleh pasukan Tao Kan dan tewas di medan pertempuran. Mereka tidak menyangka Kaisar Liu Yu mampu merekrut Su Chun dan 3.000 pasukan hantu lapis baja perkasanya dari dunia bawah untuk membantunya berperang. Di bawah serangan pasukan hantu yang tak terkalahkan, kekuatan utama pasukan pemberontak akhirnya runtuh dan Kaisar Liu Yu berhasil mempertahankan tahtanya. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan, hal pertama yang dilakukan Kaisar Liu Yu adalah mengeluarkan dekret kaisar sebagai penghargaan atas Su Chun, panglima tertinggi pasukan hantu. Dalam dekretnya, sang kaisar mengatakan bahwa karena kehendak dewata, sehingga dia dapat meminjam pasukan hantu dari dunia bawah untuk membantunya.
Kaisar Liu Yu dinasti Song juga secara pribadi menyambangi Su Chun di kaki Gunung Ungu dan mengalokasikan dana khusus untuk membangun kuil Jenderal Su berskala besar untuk Su Chun. Lalu, bagaimana ceritanya Jenderal Su Chun yang telah meninggal ratusan tahun silam itu merekrut pasukan lamanya dari dunia bawah dan muncul di dunia manusia? Ternyata Su Chun adalah seorang jenderal pemberontak dinasti Qin Timur. Demi merebut kekuasaan, dia secara khusus membentuk pasukan khusus Batalion Prajurit Bisu. Pasukan ini terdiri dari 3.000 prajurit berani mati, masing-masing dengan seruling pemanggil sukma yang akan mengeluarkan suara erangan laksana hantu yang membuat siapapun bergidik mendengarnya saat ditiup. Selain itu, setiap orang dilengkapi dengan satu set baju rotan anti senjata tajam yang terbuat dari tanaman merambat yang khusus digunakan untuk perlindungan dari tembakan anak panah. Belakangan, setelah Su Chun kalah dalam perang, dia menyembunyikan semua peralatan pasukannya ini di Gunung Qinglong dan berencana mengambil kembali peralatan tersebut ketika kelak dia kembali lagi. Namun kemudian Su Chun tewas di medan pertempuran dan peta persembunyian dari peralatan pasukannya itu juga menghilang bersama salah satu prajurit kepercayaan Su Chun. Hingga lebih dari 100 tahun kemudian, Kaisar Liu Yu secara tidak sengaja memperoleh peta rahasia ini dan semua perlengkapan rahasia Su Chun pun akhirnya jatuh ke tangan Kaisar Liu Yu dinasti Song. Berdasarkan petunjuk dari peta rahasia itu, Liu Yu kemudian merekrut 3.000 pemuda perkasa. Setelah para pemuda ini menandatangani akta perjanjian hidup dan mati, mereka dengan sukarela meminum obat khusus untuk membuat mereka tuli dan bisu, serta melumuri wajah mereka dengan bedak putih, mengenakan baju rotan rahasia Su Chun, dan mengemam suling pemanggil sukma dalam mulut mereka, membentuk sebuah pasukan dari dunia bawah. Dan di bawah serangan tak terduga dari pasukan unik inilah, pasukan pemberontak mundur, tak berdaya melawan mereka. Dan Kaisar Liu Yu dinasti Song pun berhasil mempertahankan kekuasaannya. Setelah Liu Yu berhasil meredam pemberontakan, dan untuk menutupi rahasianya, ia pun merancang untuk melenyapkan semua perwira dan prajurit hantunya. Namun setelah menyingkirkan pasukan hantu, dia selalu memimpikan hantu gentayangan yang meminta nyawanya setiap malam. Di bawah tekanan stres karena gangguan kawanan hantu gentayangan itu, dia pun terserang berbagai penyakit dan meninggal. Sebelum kematiannya, Kaisar Liu Yu membunuh Liu Xiuren dan Wang Chuan yang mengetahui rahasianya. Namun tak disangka, sebelum tewas, Wang Chuan diam-diam menceritakan rahasia ini kepada Tan Wen Yuan, teman baiknya. Dan berawal dari sinilah cerita tentang Kaisar Liu Yu menggunakan pasukan hantu untuk mempertahankan kekuasaannya ini pun menyebar di kalangan masyarakat. Namun bagi generasi sekarang, cerita tentang hantu dan dewa adalah kisah yang tak berdasar. Sementara itu, peristiwa ini tercatat dalam catatan sejarah Tiongkok yang relevan, yang menunjukkan bahwa kejadian tersebut bukannya tidak berdasar. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.